Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad amma ba'd. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kepada kita, meringankan langkah-langkah kaki kita untuk berkumpul bersama mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah guyuran hujan yang lebat ini. Dan tentunya kita semua berharap kepada Allah, usaha kita ke masjid, kemudian kecintaan kita terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian motivasi kita untuk berkumpul bersama dengan saudara-saudara kita lainnya, ini bisa menjadi sebab pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa meminta kepada Allah agar diberikan keistiqomahan untuk senantiasa menuntut ilmu agama, mempraktekannya dan menyebarkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas jalan dakwah ilal haq. Kemudian semoga salawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, kepada istri-istri beliau, dan kepada umat beliau yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah beliau. Baik, kaum muslimin azani Allah wa iyyakum jami'an, kita melanjutkan pembahasan dari kitab Umdatul Ahkam. Dan di kitab saya kita masuk ke hadis yang ke-30. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala an Maimunah bintil Harith zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Maimunah bintul Harith, istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kemarin sudah kita bahas ya, di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam istri yang begitu banyak, agar kaum muslimin bisa maksimal dalam mengambil pelajaran dari Nabi, hatta itu dalam pelajaran-pelajaran yang sifatnya privasi ya, sifatnya ini private di dalam rumah. Dan tentunya yang mengetahui hal ini adalah orang-orang terdekat Nabi, yaitu istri-istri Nabi ridwanullah alaihinna jami'an. Annaha qalat, beliau Ummul Mukminin Maimunah mengatakan, wada'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wudu'al janabah fa akfa bi yaminihi ala yasarihi marrataini aw thalathan. Maimunah radhiyallahu taala anha, beliau menyediakan air untuk janabah. Kemudian Nabi menumpahkan air tersebut dengan tangan kanannya ke tangan kiri beliau 2 kali atau 3 kali. Tsumma ghasala farjahu, kemudian Nabi membersihkan kemaluannya. Ya, ini adalah fungsi ya, atau hikmah kenapa Nabi SAW mencuci tangan kirinya. Ya, karena tangan kiri ini setelah dicuci digunakan untuk membersihkan apa? Kemaluan beliau. Ya, dan kita tahu bahwa untuk perkara-perkara seperti ini, membersihkan kemaluan ini menggunakan tangan kiri. Adapun untuk perkara-perkara seperti yang lainnya ya, menyisir rambut, kemudian menggunakan pakaian, menggunakan sendal ya, masuk ke masjid ya, maka ini
tayamun, ya, atau mendahulukan bagian anggota tubuh yang sebelah kanan. Tapi untuk perkara-perkara membersihkan, ya, membersihkan kemaluan, membersihkan gigi misalkan, ya, ini menggunakan tangan kiri. Misalnya, thumma daraba yadahu bil ardi awil ha'id marrataini aw salasan. Kemudian Nabi memukulkan, menepukkan tangannya ke tanah atau ke tembok 2 atau 3 kali. Summa matmadha wastansyaq. Kemudian Nabi berkumur dan memasukkan air ke dalam hidungnya. Dan ini juga kita sudah bahas bahwa jumhurul ulama, mayoritas dari para ulama, mereka mengatakan bahwa berkumur dan istinsyaq ini termasuk sunnah, ya, tidak sampai wajib, baik itu dalam wudu ataupun dalam mandi junub. Summa ghasala wajhahu wa dhira'aihi. Kemudian Nabi mencuci wajahnya, membasuh wajahnya dan kedua lengannya. Summa afadha ala ra'sihil ma. Kemudian Nabi SAW menyiramkan air ke atas kepala beliau. Summa ghasala sa'ira jasadih. Baru setelah itu dilanjut dengan mencuci atau membasuh seluruh tubuh Nabi SAW. Summa tanaha. Ya, setelah itu beliau bergeser. Faghasala rijlaih fa'ataituhu bi khirqatin. Setelah Nabi bergeser, beliau, ya, membersihkan kakinya, membasuh kakinya, dan aku pun membawakan kain atau handuk kepada Nabi. Nah, di sini ada 2 riwayat, ya, falam yuridha atau falam yaruddaha. Yang disahihkan oleh pensyarah kitab Umdatul Ahkam adalah falam yuridha. Ya, Nabi SAW tidak mengambilnya, tidak mengambil handuk tadi. Faja'ala yanqudul ma'a biyadaihi. Akan tapi Nabi SAW sekedar membersihkan membersihkan air yang ada di tangan Nabi SAW dengan menepukkannya, ya, menggetarkannya, mengkepatke gitu, ya, kalau bahasa kita. Apa bahasa Indonesianya? Dikepatke tangannya. Ya, susah bahasa Indonesianya, ya. Taib. Ma yukhadhu minal hadis. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Bismillah. Hadis faedah yang pertama, al hadisul awwal dzukira fihi ghuslu yadayhi mujmalan. Pada hadis yang pertama, yakni hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Aisyah, ya, tentang tata cara mandi junubnya Nabi SAW. Di hadis yang pertama hanya disebutkan bahwa Nabi membersihkan tangannya mujmal, secara umum saja, secara global saja. Akan tapi di dalam hadis Maimunah disebutkan secara lebih rinci bahwa mencuci tangan di sini sejumlah 2 atau 3 kali. Ya, kita bisa memilihnya. Jadi apa yang ada di dalam hadis Aisyah ini dirinci oleh konten yang ada di dalam hadis Maimunah radhiyallahu taala anha. Pelajaran yang kedua, fi hadzal hadis annahu ba'da ghuslil yadaini ghuslu farjihi summa masaha yadayhi bil ardi marrataini aw thalathan. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa setelah mencuci tangan, Nabi SAW membersihkan kemaluannya. Setelah itu baru masaha yadaihi, mengusapkan kedua tangan beliau ke tanah, ya, atau ke tembok tadi, ya, marrataini aw thalathan, bisa 2 atau 3 kali. Wa qad dzakara al-ulama'u annahu yu'fa an baqiyatir raihah ba'da dalkiha bil ardi aw ghusliha bi madharin akhar. Dijelaskan oleh para ulama
sisa-sisa bau ya yang tersisa yang ada setelah mengusapkan tangan ke tanah atau ke tembok tadi atau ke media pensuci lainnya, ini dimaafkan ya, tidak dipermasalahkan. Kalau misalkan ada tanah, kita setelah membersihkan kemaluan tadi, mandi junub tadi, kemudian kita usapkan ke tanah atau ke tembok, nah bau yang tersisa di tangan itu, ini yu'fa alaih, ini dimaafkan. Kemudian yang ketiga, di dalam hadis ini disebutkan tentang mencuci kemaluan pertama kali ketika mandi junub. Tujuannya apa? Li'alla yahtaj ila ghuslihi marratan ukhra. Kenapa kemaluan dicuci terlebih dahulu? Supaya nanti setelah prosesi mandi junub tidak perlu mencuci kemaluan sekali lagi. Ya, jadi membersihkan atau mencuci kemaluan ini dilakukan di awal supaya nanti setelah berwudu ya, setelah mandi ini tidak perlu lagi membersihkan apa? Kemaluan. Ya, cukup anggota tubuh yang lainnya. Kemudian faedah yang keempat, fil hadis al-awwal dzukira annahu atau zakara annahu tawadda wudu as-salah. Di dalam hadis Aisyah, di dalam hadis yang awal disebutkan bahwa beliau berwudu dengan wudu untuk salat, yang konsekuensinya kalau wudunya wudu untuk salat berarti yang terakhir dicuci adalah anggota tubuh apa? Kaki, ya kan? Karena kaki adalah anggota tubuh terakhir ketika kita berwudu. Wa hadzal hadis, adapun di dalam hadis Maimunah, sarraha annahu ghasala rijlaihi ba'da ghuslil jasad. Tapi di dalam hadis Maimunah disebutkan bahwa Nabi baru mencuci kedua kakinya setelah mencuci keseluruhan tubuh. Ya, jadi ada sedikit perbedaan antara hadis dari Aisyah dan hadis dari Maimunah. Kalau dari Maimunah disebutkan mencuci kaki itu setelah membersihkan semua anggota tubuhnya, baru setelah itu kaki. Wala'alla ahsan ma yajma'u bainahuma an yuqal, akan tapi ada metode terbaik yang mencoba untuk mengkompromikan antara dua buah hadis sekaligus, ya, antara hadis Aisyah dan antara hadis Maimunah. Kalau di dalam hadis Aisyah disebutkan wudunya itu sempurna, kalau di dalam hadis Maimunah dikatakan wudu dulu kemudian mandi baru kaki yang dibersihkan. Nah, bagaimana cara terbaik dalam mengkompromikan keduanya? Disebutkan oleh beliau, innahu tawadda fi hadis Maimunah wudu'an kamilan. Nabi SAW berwudu sempurna di dalam hadis Maimunah. Walakinnahu ghasala rijlaihi marratan saniyah ba'da ghuslil jasadi fi makanin akhar. Akan tetapi beliau mencuci kedua kakinya marratan saniyah, ya, pada kali yang kedua setelah mencuci anggota tubuh seluruhnya fi makanin akhar, ya, di tempat yang berbeda. Karena di dalam hadis Maimunah dikatakan apa? Tsumma tanaha faghasala rijlaihi. Beliau bergeser, pindah tempat, baru setelah itu apa? Mencuci kakinya. Likaunil makan al-muktasal fihi mutalawwasan, karena tempat pertama yang sudah dipakai untuk mandi tadi sudah apa? Kotor, ya, sudah becek. Makanya beliau pindah, bergeser ke tempat yang agak kering, kemudian mencuci kakinya. Ya, bisa dipahami ya.
Jadi cara mengkompromikannya, hadis Aisyah dengan hadis Maimunah. Hadis Aisyah dikatakan bahwa Nabi ini berwudu sempurna, ya. Tapi di dalam hadis Maimunah dikatakan Nabi berwudu, tapi kemudian setelah itu mandi, baru habis itu mencuci kakinya, berpindah tempat baru mencuci kakinya. Nah, cara mengkompromikannya seperti apa? Caranya adalah Nabi SAW berwudu dengan sempurna terlebih dahulu sampai kaki, baru kemudian mandi. Setelah itu beliau bergeser tempat, cari tempat yang agak bersih, ya, yang tidak becek karena sudah basah tadi, ya. Beliau pindah tempat, baru kemudian mencuci kembali kedua kakinya. Akhirnya bisa dikompromikan antara dua buah hadis sekaligus. Bisa dipahami sampai sini, ya? Baik. Faedah yang kelima, fi hadzal hadis, di dalam hadis ini dikatakan bahwa Maimunah membawakan handuk supaya Nabi bisa membersihkan tubuhnya. Falam yaqbalha, tapi Nabi tidak menerima handuk tadi. Wa inna manafadha yadayhi minal ma, hanya saja Nabi SAW membersihkan tangannya tadi dari air, ya, tadi dengan dipukulkan tadi, ya, dengan dikepat kayak tadi itu. Jadi tidak menerima handuk dari Maimunah, akan tapi sekedar membersihkan air yang ada di tangan beliau. Walaupun kalau kita melihat fatwa ulama di masa sekarang, membersihkan air yang tersisa di anggota tubuh, baik itu setelah berwudu ataupun setelah mandi junub, ini hukumnya mubah saja, ya, tidak makruh, tidak haram, tapi sekedar mubah saja. Sebagaimana ini juga difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kemudian faedah yang keenam, annahu la yajibu dalkul jasadi fil ghusli wa huwa ka ad-dalki fi wudu'i sunnatun. Kata pensyarah, tidak wajib hukumnya menggosok, ya, apa ini? Ya, menggosok, ya. Menggosok anggota tubuh ketika mandi. Sebagaimana juga ketika wudu, ini hukumnya sunnah, ya, tidak sampai apa? Tidak sampai wajib. Jadi yang penting intinya air itu sudah mengenai tubuh, ya, tidak ada penghalang antara air dengan tubuh, maka ini sudah cukup. Adapun kalau misalkan mau digosok-gosok tubuhnya, ya, supaya lebih bersih, maka ini tidak masalah, ini hukumnya sunnah, ya, tapi tidak sampai wajib. Yang penting air sudah mengenai seluruh tubuh. Faedah yang ketujuh, annahu la yaghsilu a'dha'al wudu'i lil janabah ba'da ghusliha fil wudu. Sesungguhnya Nabi SAW tidak mencuci anggota tubuh wudu ketika mandi janabah setelah mencucinya pada proses berwudu. Faqad sahhaha an-Nawawi annahu yujzi'u ghuslatan wahidatan anil wudu'i wa anil janabah. Taib. Faedah yang ketujuh, bahwa anggota tubuh yang tadi sudah dicuci ketika berwudu, ini tidak perlu lagi disiram ketika kita mandi junub, ya. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi bahwa mandi junub hukumnya sah dengan satu kali siraman, baik itu untuk berwudu dan juga untuk janabah. Bisa dipahami, ya. Jadi misalkan tadi kan di wudu kita sudah nyuci tangan, kita sudah nyuci wajah, kepala, kaki. Nah, ketika mandi junub, seandainya
Ya, seandainya kita bisa mandi tanpa mengenai anggota tubuh yang sudah kena air ketika berwudu tadi, ini pun sudah tidak ada masalah. Ini mandi junubnya sudah sah. Ya, tapi kalau misalkan kita mau nyuci lagi, ya mau disiram lagi dengan air, karena mungkin sebagian di antara kita susah ya, karena kita masih pakai gayung misalkan ya, maka tidak ada masalah juga dikenai lagi air yang tadi sudah dicuci ketika berwudu. Ya, tapi intinya sekedar mencuci satu kali saja, ya, artinya wajah itu sudah basah ketika berwudu tadi, kemudian untuk mandi junub tidak dicuci kembali, ini tidak ada masalah. Ini sudah sah mandi junubnya. Begitu juga dengan kaki misalkan, ya, kakinya tadi sudah basah karena kena air wudu, maka untuk mandi junub seandainya tidak kena air dari mandi junub, ini pun mandi junubnya sudah sah. Faedah yang ke-8, anna ghuslal jasadi marratan wahidatan wa ba'duhum yaj'aluhu salasan qiyasan 'alal wudu. Sesungguhnya mencuci tubuh, ya, membasahi tubuh dengan air satu kali saja. Walaupun sebagian ulama mengatakan membasahinya 3 kali. Apa alasannya? Mereka menganalogikan, mengkiaskan mandi junub dengan berwudu. Ya, kalau berwudu itu sunnahnya berapa kali? 3 kali, ya, maksimal 3 kali. Bisa 3 kali, bisa 2 kali, bisa 1 kali gitu ya. Ya, tapi di sana ada sunnah berwudu 3 kali. Nah, sebagian ulama mereka mengkiaskan mandi junub ini dengan berwudu. Artinya mandi junubnya sampai 3 kali, yang afdal, yang lebih utama. Akan tapi beliau mengatakan wala qiyasa ma'an nasi, tapi tidak boleh ada qiyas, tidak boleh ada analogi ketika didapati adanya dalil. Di dalam hadis yang kita baca tadi, dari hadis Aisyah atau dari hadis Maimunah, disebutkan bahwa Nabi SAW mandinya berapa kali? 1 kali, ya kan? Ya, maka ketika sudah dijelaskan di dalam hadis bahwa Nabi mandi cukup 1 kali saja, maka tidak perlu lagi ada apa? Qiyas. Ya, tidak perlu lagi ada analogi, ya, mengkaitkannya dengan ibadah wudu, karena wudu dan mandi junub ini adalah ibadah yang berbeda. Ya, punya tata cara, punya aturan tersendiri. Ya, maka mengkiaskan mandi junub dengan wudu ketika di sana didapati adanya dalil, maka ini adalah qiyas yang tidak tepat. Ya, maka cukup mandi junub adalah satu kali saja. Ya, kecuali kalau ketemu istrinya 3 kali, gitu ya. Berarti mandi junubnya 3 kali. Taib, hada ikhtiyaru Syekhul Islam. Ini pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Syekhina Abdurrahman As-Sa'di, dan juga pendapat guru kami Abdurrahman As-Sa'di, wa ahadil wajhain fi madhab Ahmad, dan salah satu pendapat dari madhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Taib, ini pembahasan dari hadis Maimunah. Kita lanjutkan ke hadis yang selanjutnya. Bismillah. An Abdullah qala al-muallif rahimahullah, an Abdullah ibn Umar anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah ayarqudu ahaduna wa huwa junubun? Qala na'am, idza tawadda'a ahadukum falyarqud. Taib, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Umar bin Khattab, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami tidur dalam keadaan dia sedang junub?
Nabi menjawab, "Na'am, boleh. Tapi syaratnya idza tawaddaa ahadukum falyarqud." Kalau kalian berwudu baru setelah itu apa? Boleh tidur. Ya, artinya ketika seseorang dia mandi junub, ya entah itu bertemu dengan istri atau misalkan ihtilam, ya, mimpi basah, maka apa yang dia lakukan? Apakah langsung tidur dalam keadaan junub? Ya, beliau membolehkan, tapi syaratnya berwudu terlebih dahulu. Apa tujuannya? Kita lihat penjelasan dari beliau. Faedah yang pertama, faedah yang pertama, jawazu naumil junub qabla al-ghusli idza tawadda. Boleh tidur dalam keadaan junub sebelum mandi kalau sudah berwudu terlebih dahulu. Kemudian faedah yang kedua, annal kamala an la yanamal junub hatta yaktasila. Yang sempurna, seseorang tidak tidur dalam keadaan junub sampai dia mandi terlebih dahulu. Li'annal iktifa'a bil wudu rukhsatun, karena mencukupkan diri dengan berwudu ini sekedar rukhsah saja. Apa itu rukhsah? Keringanan saja. Ya, tapi yang paling sempurna adalah jangan tidur dalam keadaan apa? Junub. Ya, jangan tidur dalam keadaan junub. Boleh tidur tapi berwudu. Nah, ini sekedar keringanan. Ya, berarti yang sempurna adalah dia mandi wajib dulu, mandi junub dulu, baru setelah itu tidur. Faedah yang ketiga, masyru'iyatul wudu qabla an-naumi lil junubi idza lam yaktasil. Di dalam hadis ini kita juga bisa melihat bahwa disyariatkan berwudu sebelum tidur ketika dalam keadaan junub. Ya, kalau memang dia tidak mandi. Apa sebenarnya alasan ya kenapa dibolehkan berwudu terlebih dahulu? Ya, ketika seorang dalam keadaan junub dia boleh tidur, tapi dengan syarat berwudu terlebih dahulu. Ya, padahal kan kalau junub itu tidak bisa dihilangkan dengan wudu, ya kan? Harus mandi junub. Nah, apa alasannya? Kenapa diperbolehkan seseorang tidur dalam keadaan junub namun setelah berwudu terlebih dahulu? Beliau mengatakan, fa'adina lahum sallallahu alaihi wasallam bidzalik ala an yukhaffifu hadzal hadatsal akbar bil wudu asy-syar'i. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan hal yang demikian, ya, mengizinkan seseorang yang dalam keadaan junub untuk tidur dengan syarat berwudu terlebih dahulu untuk meringankan beban hadas besarnya, ya, dengan wudu yang syar'i. Wa hina idzin la ba'sa minan naum ma'al janabah. Nah, kalau sudah berwudu baru boleh tidur walaupun masih dalam keadaan junub. Ya, junubnya tidak hilang. Akan tapi seseorang yang dalam keadaan junub kemudian berwudu, ini meringankan tingkat hadas besarnya. Bisa dipahami ya? Ini tujuannya. Ya, kenapa seseorang dia diminta oleh Nabi untuk berwudu sebelum tidur dalam keadaan junub? Untuk meringankan tadi. Ya, meringankan tingkatan dari hadas besarnya, bukan menghilangkan. Ya, karena tidak hilang. Harus mandi junub terlebih dahulu baru dia hadasnya itu hilang, terangkat. Baik, faedah yang keempat,
Karahatun naumil junubi bila guslin wala wudu'in, dimakruhkan hukumnya tidur dalam keadaan junub tanpa mandi dan tanpa berwudu. Ya, tapi tentunya ya hukum makruh di sini ya tidak bisa dijadikan dianggap sepele juga gitu ya. Memang kalau kita lihat secara definisi dalam pembahasan usul fikih, makruh itu adalah kalau dikerjakan bagaimana? Kalau dikerjakan tidak mendapat dosa gitu ya. Tapi kalau ditinggalkan ini mendapat pahala gitu ya. Kalau ditinggalkan dia mendapat pahala, kalau dikerjakan tidak berdosa. Artinya seseorang kalau tidur dalam keadaan junub, ini dia tidak dapat dosa. Tapi kalau dia tinggalkan, artinya dia tidak tidur dalam keadaan junub, bahkan dia wudu atau mandi terlebih dahulu, maka inilah yang berpahala. Tapi seseorang yang dia terus-menerus melakukan perkara-perkara yang makruh, ini juga bukan suatu hal yang terpuji, ya, bahkan suatu hal yang tercela. Ya, maka sebisa mungkin kita jauhkan diri kita dari perkara-perkara yang haram, dan kita juga menjauhkan diri kita dari perkara-perkara yang dimakruhkan. Walaupun melakukan perkara yang makruh ini bukan kemaksiatan. Ya. Kita tahu ya apa definisi dari maksiat? Apa definisi dari maksiat itu? Meninggalkan perkara yang wajib dan melakukan perkara yang haram. Ini definisi maksiat. Artinya seseorang meninggalkan perkara yang sunnah dan melakukan perkara yang makruh, ini belum dikatakan kemaksiatan. Tapi kalau seseorang dia terlalu sering meninggalkan perkara yang sunnah dan terlalu sering melakukan perkara yang makruh, maka ini juga suatu perbuatan yang tercela, ya, tidak baik. Salat malam misalkan ya, salat tahajud. Seorang dia tidak salat tahajud, ini dosa atau tidak? Tidak dosa. Tapi kalau seseorang dia terlalu sering meninggalkan salat tahajud, maka ini suatu perbuatan yang tercela, tidak baik. Ya, karena salat malam, salat tahajud ini adalah da'bus shalihin, kebiasaannya orang-orang salih sejak zaman dahulu kala sampai nanti ila yaumil qiyamah. Tayyib, maka walaupun kata beliau hukumnya ini makruh, ya, tapi bukan berarti kemudian kita bermudah-mudah dalam melakukannya. Kita juga harus punya semangat yang kuat dalam meninggalkan perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam agama kita yang mulia ini. Baik, kita lanjutkan ke dalam hadis yang selanjutnya. Hadis yang ke-32. An Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, dari Ummu Salamah zaujun Nabi, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ja'at Ummu Sulaim, ya, datang Ummu Sulaim. Ya, Ummu Sulaim ini adalah mar'atu Abi Talhah, imra'atu Abi Talhah, istri dari Abu Talhah, ya, ibu dari seorang sahabat Anas bin Malik, ya, ibunya Anas bin Malik. Beliau juga adalah ibu dari Abu Umair, ya. Ngerti ya hadis tentang burung kecil itu ya? Iya, kata Nabi sallallahu, ada seorang anak yang dia sedih. Ya, karena kenapa? Karena ternyata burung peliharaannya mati. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini seorang yang sangat lembut hatinya. Hatta kepada anak-anak beliau menghibur. Ya, si Abu Umair ini dihibur sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Aba Umair, madza fa'ala Nughair? Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan si burung kecil ini? Ya,
Nah, Abu Umair ini adalah salah satu dari anak Ummu Sulaim, adiknya Anas bin Malik. Taib. Nah, dikatakan oleh Ummu Salamah, datang Ummu Sulaim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita adzan jam berapa, Pak? Sudah adzan belum? Belum, Ji? Belum, Ji? Taib. Datang Ummu Sulaim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq. Hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat?" Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak pernah malu dari kebenaran. Apakah wajib bagi seorang wanita mandi junub ketika dia mimpi basah? Maka Nabi mengatakan, "Na'am." Iya. Idza hiya ra'atil ma'a, kalau dia melihat adanya air. Ya, maka ini juga berlaku hukumnya bagi para lelaki. Ya, para lelaki yang dia mimpi basah dan melihat air, maka baru diwajibkan kepadanya apa? Mandi junub. Tapi kalau sekedar mimpi basah belum melihat adanya air, maka tidak wajib baginya untuk mandi junub. Di sini dikatakan oleh pensyarah, kita bisa melihat bagaimana adabnya Ummu Sulaim ketika beliau menanyakan perkara yang terkait tentang kemaluan. Ya, ini kan perkara privacy, ya, perkara yang pribadi. Wa hiya mimma yustahya min dzikrihi adatan, dan perkara ini adalah perkara yang malu untuk ditanyakan menurut kebiasaan manusia. Qaddamat baina yaday su'aliha tamhidan li ilqa'i su'aliha. Ummu Sulaim mengawali pertanyaannya, ya, supaya pembukaannya itu terkait dengan apa yang akan beliau tanyakan. Hatta yakhiffa mauqi'uhu 'ala sami'in, supaya yang nanti akan ditanyakan oleh Ummu Sulaim ini terasa ringan oleh pendengarnya. Ya, enggak langsung tiba-tiba datang kemudian bertanya tentang suatu hal yang privacy. Ya, akan tapi dimulai dulu dengan suatu tamhid. Dimulai dulu dengan muqaddimah. Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah ini tidak malu dari kebenaran. Nah, ketika sudah diawali dengan pembukaan seperti ini, ya, maka ketika nanti ditanyakan hal-hal yang privacy ini lebih ringan di telinga. Artinya ketika kita juga mungkin bertanya, ya, dengan Ustadz Ali misalkan, dengan permasalahan-permasalahan yang itu secara adat malu untuk ditanyakan, ya, maka kita bisa mengawalinya dengan muqaddimah yang bisa meringankan yang lebih enak untuk didengar, gitu ya. Atau misalkan kita ingin bertanya tentang masalah rumah tangga, ya, kita awali dulu dengan pembukaan sehingga tidak langsung, ya, oh ya Ustadz, ini saya ingin menceraikan istri saya begini. Wah, ini kaget, ya, yang ditanya. Oh, iya apa iki, ya, kayak lagi berpengajian ujuk-ujuk takon permasalahan yang berat. Ya, maka perlu kita juga menjaga adab kita, ya, ketika kita bertanya. Ya, kalau kita membahas, ya, ada sebuah kitab yang bagus, ya, dan saya bahas di Madiun, ya, ada judulnya Hilyah Thalibil Ilmi, perhiasannya seorang penuntut ilmu agama. Nah, di sana dibahas bagaimana kita beradab dengan guru kita, ya, bagaimana kita ketika berjalan tidak boleh lebih dulu daripada guru kita, bagaimana ketika kita memanggil guru kita, ya, tidak boleh seseorang dia manggil gurunya dengan namanya, ya, tidak beradab, ya. Misalkan nama gurunya misalkan Muhammad, misalkan, ya, dia katakan, ya Muhammad, ta'al, sini Muhammad. Nah, ini tidak sopan sama guru, gitu ya. Termasuk juga adab dalam bertanya. Nah, di sini Ummu Sulaim menunjukkan kepada kita sebuah adab yang sangat tinggi, ya, di mana beliau memulai pertanyaan privasi beliau dengan
sebuah ungkapan yang ini bisa meringankan pertanyaan itu ketika didengar oleh yang diajukan pertanyaan kepadanya. Baik, insyaallah untuk syarahnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.